Nggak terlalu buru-buru untuk ambil project karena FYI juga nih. Pantas fans sedih? Syifa Haju buat pengumuman kurang mengenakan. Simak sampai akhir agar tidak gagal paham dan ambil intisari positifnya. Bayangkan, sebuah dunia hiburan yang tak pernah berhenti berputar dan seorang penari layar kaca yang tiba-tiba memilih berhenti menari tanpa pemberitahuan. Bayangkan Syifa Haju berdiri di persimpangan antara ambisi dan kelelahan, lalu memutuskan rehat sejenak dari dunia akting, meninggalkan gemerlap lampu dan kamera demi menyelami ketenangan diri. Sebuah keputusan mengejutkan datang dari Syifa Haju, aktris muda yang selama ini dikenal produktif. Di saat publik bertanya-tanya kapan ia akan muncul lagi di layar, ia memilih diam dan mundur sejenak. Dalam sebuah pengakuan yang mengundang simpati, ia menyampaikan bahwa tubuh dan pikirannya sudah mencapai batas. Mereka menjerit meminta jeda yang lama. Jadi gini, aku curhat ya. Jadi kemarin tuh kan aku udah sinetron kayak setahun lah ya, hitungannya setahun. Terus aku ngerasa kayak ternyata capek banget buat aku karena draining banget kan. Ini tuh aku kan kayak jedanya tuh dikit banget, apalagi pas udah running sinetronnya aku nonstop kerja. Bisa dibilang tahun lalu tuh aku lumayan lelah, walaupun aku alhamdulillah banyak liburan juga sebenarnya. Jadi buat karakter orang seperti aku ini agak melelahkan. Aku nggak terlalu buru-buru untuk ambil project karena FYI juga nih, dari kemarin sebenarnya. Mengutip dari liputan6.com dalam artikelnya, bahwa menurut Syifa Haju sendiri, proses syuting sinetron Saleha yang berjalan hampir setahun tanpa jeda membuatnya merasa benar-benar draining banget fisik dan mentalnya. Pola kerja intens seperti itu jauh berbeda dengan kebiasaannya, di mana ia lebih senang mengambil jeda panjang setelah periode pengambilan gambar yang berat. Selain kelelahan, Syifa juga menolak banyak tawaran tanpa kompromi karena kontennya dominan bagi penonton 17+ hingga 21+ yang memuat adegan dewasa. Padahal itu bukan arah yang ia inginkan dalam pilihan peran. Aku nggak terlalu buru-buru untuk ambil project karena FYI juga nih, dari kemarin sebenarnya ada aja tawaran yang masuk. Tapi kalau kalian tahu market film dan series itu sekarang lagi kiblatnya ke 17-21+. Jadi banyak adegan-adegan yang mengharuskan aku untuk begitu. Aku tuh tidak ke situ arahnya gitu. Syifa Haju memilih untuk menolak peran yang mengharuskannya tampil dalam adegan bernuansa dewasa, khususnya dalam kategori rating D17+ dan 21+. Syifa menyebut bahwa banyak tawaran akting yang masuk, namun mayoritas berisi adegan yang menurutnya tidak sesuai dengan arah karir dan nilai personal yang ia pegang. Ia menyebut bahwa pasar film dan serial kini kiblatnya ke arah D17+ dan 21+, dan ia dengan tegas menyatakan tidak ke arah itu. Sikap Syifa ini mencerminkan fenomena yang lebih besar dalam dunia hiburan Indonesia saat ini. Data dari Kementerian Sosial menyebutkan bahwa 57% sinetron Indonesia mengandung unsur pornografi ringan, termasuk adegan pacaran, pelukan, dan ciuman. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mencatat bahwa hanya sekitar 4% tayangan televisi yang bersifat edukatif. Sementara sinetron dan drama mendominasi slot prime time yang disaksikan oleh 95% pemirsa televisi harian. Di ranah film dan platform digital, tren konten D17+ dan 21+ semakin menanjak. Menurut data dari Medium dan Digital Statistik Indonesia, dari 88 film yang dirilis di bioskop sepanjang tahun 2022, 16 diantaranya memiliki rating usia D17+. Dan justru genre inilah yang mendominasi penjualan tiket. Film dengan unsur horor yang syarat sensualitas seperti KKN di Desa Penari mendulang jutaan penonton dan menjadikan konten dewasa sebagai nilai jual utama. Tren ini diperkuat oleh hasil survei Jakpat dan Cabaca pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa 60,29% responden tertarik pada cerita bertema perselingkuhan dan sensualitas. Genre yang secara umum dikategorikan sebagai drama dewasa. Regulasi sebenarnya sudah ada,
namun pelaksanaannya belum cukup efektif. KPI misalnya telah melarang tayangan dengan perilaku seksual vulgar, pornografi terselubung, dan makian cabul di jam tayang umum. Namun kenyataannya, pelanggaran tayangan seperti ini masih terjadi secara masif dan berulang. Masalahnya, KPI bersifat reaktif, bukan preventif, sehingga evaluasi dilakukan setelah aduan publik masuk, bukan melalui pemantauan proaktif. Selain itu, distribusi konten D17+ dan 21+ kini semakin tidak terkendali akibat platform digital dan media sosial yang belum sepenuhnya diatur. Pakar psikologi dan parenting turut angkat suara. Yayasan Kita dan Buah Hati bersama Kementerian Sosial mengingatkan bahwa paparan pornografi ringan, terutama yang terus-menerus ditayangkan dalam sinetron atau serial digital, dapat mengganggu perkembangan otak anak. Bahkan disebut lebih berbahaya dari narkoba dalam jangka panjang. Ya, pornografi itu paling bahaya. Saya punya teman meriset, itu memindai salah satunya otak manusia itu gelombangnya. Beliau menyimpulkan dari hasil pindaian itu, dilihat, dicek, dan ahli tentang saraf, ahli tentang pergerakan otak, itu lebih bahaya pornografi dibandingkan dengan narkoba. Narkoba aja sudah bahaya luar biasa, pornografi di atas itu. Dan terekam terus, terbawa. Hati-hati, apalagi nanti dari pornografi jadi porno aksi. Itu berbahaya dan mengganggu, karena di otak kita kan ada dua bagian yang berfungsi, otak kanan, otak kiri. Ya, otak kiri untuk memformulasikan rumus-rumus dan sebagainya, otak kanan untuk imajinasi. Nah, imajinasi ini kadang-kadang lebih kuat dalam kondisi tertentu dan bisa berpengaruh kepada otak kiri. Ya, gampangnya gini, kalau lagi ngafalin Quran, itu kan otak kiri berperan tuh. Ramu, narik lagi. Tapi kan sering terganggu, setan masuknya ke otak kanan, bukan kirinya. Makanya ketika baca, mau ngapalin, membayangkan apa. Terjadi nggak begitu? Syifa Haju memilih untuk menolak peran yang mengharuskannya tampil dalam adegan bernuansa dewasa, khususnya dalam kategori rating D17+ dan 21+. Syifa menyebut bahwa banyak tawaran akting yang masuk, namun mayoritas berisi adegan yang menurutnya tidak sesuai dengan arah karir dan nilai personal yang ia pegang. Ia menyebut bahwa pasar film dan serial kini kiblatnya ke arah D17+ dan 21+, dan ia dengan tegas menyatakan tidak ke arah itu. Aku pengen ngambil project yang dapat project yang bisa bikin aku benar-benar enjoy dan aku suka banget sama ceritanya. Bayangan akan kembali dengan peran bermakna yang membangkitkan gairah semesta aktingnya, menjadi harapan yang mendasari Rehat ini. Syifa bukan rehat begitu saja. Ia tetap terbuka menerima tawaran asal sesuai visi pribadi dan prinsip profesionalnya. Dalam sesi live Instagram pada 30 Juni 2025 kemarin, ia menegaskan prinsipnya memilih proyek yang benar-benar cocok dan membuat dia enjoy. Ini bukan soal menutup pintu, melainkan menunggu pintu yang tepat. Keputusan Syifa Haju menekankan dinamika industri hiburan Indonesia yang seringkali menuntut loyalitas tanpa jeda. Ia menjadi contoh langka bagi selebritas yang berani mengambil langkah berhenti sejenak demi menjaga integritas diri. Rehatnya bukan sekedar menghindar dari tekanan, melainkan upaya sadar untuk menyelaraskan karir dengan nilai-nilai personal. Pertanyaan besar muncul. Apakah industri hiburan saat ini cukup fleksibel menampung artis yang menuntut ruang dan waktu? Ataukah tetap memaksa pola kerja tanpa ampun?